warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Pavel 88 Channel dan Eker Saugo yang diberi judul Viral Ceramah Ustadz Abdul Somad bilang boleh mencuri air dan listrik punya Tuhan. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Hukum mencuri air dan listrik milik negara itu ya katanya boleh atau halal ya. Wow, apakah ini memang ajaran agama beliau atau gimana? Saya juga kurang tahu ya. Oke deh, daripada saya banyak bacot, coba kita simak dulu deh videonya ya. Oke, kita simak dulu videonya. Saya termasuk tim sosialisasi tentang fatwa haram mencuri listrik PLN. Karena ada sabar. Katanya dia ini tim ya, sosialisasi fatwa. Bayangkan, ini sudah mau jadi fatwa loh ini. Sabar, sekali lagi kita coba putar ya. Termasuk tim sosialisasi tentang fatwa haram mencuri listrik PLN. Karena ada orang berpendapat karena negara tidak adil maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Air dan listrik punya umat. Maka mencuri listrik dan mencuri air bukan mencuri barang milik negara, tapi mencuri barang milik umat. Minta ampunnya nanti ke seluruh umat di akhirat. Maka yang selama ini mencuri listrik dan mencuri air, minta maaflah sekarang. Caranya mudah. Naik ke atas mimbar nih tanya, hai jamaah sekalian, selama ini aku mencuri air dan listrik kalian, maukah sekalian memaafkan saya? Ada selesai. Oh, sesimpel itu ya. Jadi Somad mengatakan bahwa air dan listrik itu milik umat ya. Milik ya, coba kita simak dulu ya. Jadi minta maafnya itu nanti di akhirat kepada umat ya. Kira-kira begitu ya. Ini sangat viral potongan video ini dan kita melihat satu cuplikan video dari Ustadz Abdul Somad. Di dalam cuplikan video ini kita akan mendengarkan Ustadz Abdul Somad mengajarkan bahwa boleh mencuri listrik, boleh mencuri air, tetapi tidak boleh mencuri wifi. Ini adalah sesuatu yang aneh dan lucu karena Ustadz Abdul Somad mengajarkan bahwa boleh mencuri. Nah, tanpa berlama-lama lagi,
Kita akan langsung saja dengarkan cuplikan videonya. Negara tidak adil, maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Air dan listrik punya umat. Maka mencuri listrik dan mencuri air bukan mencuri barang milik negara, tapi mencuri barang milik umat. Minta ampunnya nanti ke seluruh umat di akhirat. Setelah melihat kurang lebihnya video dari Pavel 88 channel ini dan Eker Saugo, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sepertinya Pavel 88 ini memiliki pemahaman minus dalam menelaah pernyataan seseorang dan asal telan klaim fitnah terhadap Ustadz Abdul Somad. Saya termasuk tim sosialisasi tentang fatwa haram mencuri listrik PLN. Karena ada orang berpendapat karena negara tidak adil, maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Air dan listrik punya umat. Maka mencuri listrik dan mencuri air bukan mencuri barang milik negara, tapi mencuri barang milik umat. Minta ampunnya nanti ke seluruh umat di akhirat. Maka yang selama ini mencuri listrik dan mencuri air, minta maaflah sekarang. Caranya mudah. Naik ke atas mimbar nih tanya, hai jamaah sekalian, selama ini aku mencuri air dan listrik kalian, maukah sekalian memaafkan saya? Dah selesai. Hukum fikih tentang halal haram. Ini judulnya aneh saya diberi. Ustadz tolong ceramah tentang hukum mencuri listrik. Loh, kenapa saya ceramah di depan ustadz-ustadz judulnya hukum mencuri listrik? Ini pesan dari PLN. Nah, jadi saya sampaikanlah bagaimana hukumnya mencuri listrik. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan ustazah, kita tidak boleh mencuri listrik walaupun sering pemadaman bergilir. Tidak serta-merta perbuatan yang tidak baik lalu kita balas menjadi tidak baik hanya untuk mengatakan kita sudah seri satu-satu. Tidak demikian cara berpikirnya. Video yang berdurasi kurang lebih 30 detik dinilai sebaliknya, maka timbullah kesalahpahaman. Entah apa tujuan mereka, wallahu alam. Di awal video, Uwas mengatakan bahwa dia adalah tim sosialisasi tentang fatwa haram mencuri listrik PLN. Pertanyaannya, masuk akal tidak seorang yang ditugaskan untuk fatwa haram mencuri listrik PLN mengatakan boleh mencuri air dan listrik PLN? Jelas tidak masuk akal. Mari kita lihat pernyataan Ustadz Abdul Somad di awal kalimatnya. Saya termasuk tim sosialisasi tentang fatwa haram mencuri listrik PLN. Karena ada orang yang berpendapat, saya ulang, karena ada orang yang berpendapat. Nah, dalam kalimat awal Uwas tersebut, dia mengatakan ada orang yang berpendapat. Ini berarti omongan Uwas atau orang lain? Jelas bukan pendapat Uwas. Ustadz Abdul Somad hanya menyampaikan pendapat orang tersebut. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri air negara. Paham gak om maksudnya? Udah bisa ditelaah atau masih buntu? Baik, saya kasih analogi sederhana. Saya adalah seorang ulama yang paham hadis. Karena ada orang yang berpendapat bahwa hadis itu palsu dan sanadnya serta perawinya kurang lengkap, jadi hadis itu adalah doif. Kira-kira kalau saya kasih analogi seperti itu, apakah saya yang berpendapat bahwa hadis itu doif? Kan jelas bukan saya yang berpendapat, tapi ada seseorang dan saya hanya menyampaikan pendapat orang itu. Selanjutnya, Ustadz Abdul Somad menjelaskan terkait pendapat itu. Uwas pun menjelaskan bahwa air dan listrik bukan milik negara melainkan punya Tuhan. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Air dan listrik punya Tuhan. Maka mencuri listrik dan air bukan mencuri dari agama, tapi mencuri barang milik umat. Minta ampun dengan seluruh umat di akhirat, tegasnya.
Oleh karena itu, UAS meminta kepada orang-orang yang telah mencuri listrik negara agar segera meminta maaf kepada seluruh umat. Maka yang selama ini mencuri listrik dan mencuri air, maka minta maaflah. Caranya mudah, naik ke atas mimbar, minta, "Hai jamaah sekalian, selama ini aku mencuri listrik. Kalian mau gak maafkan saya?" ujarnya. Nah, bagaimana menelaah penjelasan UAS tersebut? Kembali ke awal pernyataan UAS kalau beliau adalah tim sosialisasi tentang fatwa haram mencuri listrik. Artinya, penjelasan UAS terkait dengan keharaman mencuri listrik. Sumber daya listrik dan air itu memang kepunyaan Tuhan, diperuntukkan untuk umat manusia. Manusia hanya mengelolanya. Loh, Esa, berarti kesimpulannya UAS membolehkan mencuri air dan listrik dong. Kata siapa? Itu kan klaimmu karena tidak memahami penjelasan UAS. UAS telah menekankan bahwa mencuri listrik haram. Fokus ke kata mencuri ya. Banyak orang yang mencuri listrik. Jika ketahuan mencuri, ini jelas akan mendapatkan hukuman. Tetapi bagaimana dengan yang tidak ketahuan mencuri? Ya jelas, dia kelak harus meminta maaf di akhirat kelak. Saya kasih contoh simpel. Saya mencuri kue jualan orang di warung. Terus saya ngomong, "Kue ini bahan-bahannya dari Tuhan. Tidak apa-apa dong saya ambil." Salah tidak? Ya salah lah. Memang bahan-bahan kue itu disediakan oleh Tuhan, tapi telah dikelola oleh umat untuk dijadikan kue. Jadi kalau saya mencuri kue terus tidak ketahuan, maka saya telah mencuri dari umat dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya di akhirat kelak di hadapan umat. Oh tidak, sepertinya swiper ingin mencuri. Ayo katakan bersamaku, swiper jangan mencuri. Swiper jangan mencuri. Lebih keras. Swiper jangan mencuri. Sepertinya cara ini tidak berpengaruh kepada swiper. Ayo kita keluarkan dalil-dalil. Swiper, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, sekarang kita potong tangan swiper. Hei Dora, ketahuilah bahwa aku sedang tidak ingin mencuri. Dan ketahuilah Dora bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berprasangka buruk sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah menggunjing satu sama lain. Dan untuk saudara Eker Saugo, tolong tunjukkan pernyataan UAS yang mengatakan boleh mencuri air dan listrik secara eksplisit. Saya tunggu. Masa penjelasan kayak gini saja para apologet Kristen sulit menelaah? Ada apa dengan pemahaman kalian? Atau karena kebencian jadi tetap berusaha memelintir? Atau karena minusnya daya tangkap Anda? Wallahu alam. Jadi intinya sebagai apologet, Pavel dan Eker Saugo harus meminta maaf kepada UAS terkait klaim fitnahannya. Loh, kan bukan aku. Aku hanya mengutip juga dari info yang aku dapat. Ngapain aku minta maaf? Pak Pavel, kesalahan Anda adalah menelan mentah-mentah informasi dan ikut mempublish klaim fitnah tersebut dengan percaya diri. Jika Anda adalah seseorang yang tidak pengecut, kami tunggu permintaan maaf dari Anda. Jika tidak, berarti saya juga berani mengatakan bahwa ajaran Anda sesat karena tidak mengajarkan untuk meminta maaf terhadap orang yang telah Anda fitnah. Ajaran Anda mengajarkan atau tidak? Oke, lanjut lagi. Tentang tentang kejahatan itu ada satu paham gitu ya, paham yang mengatakan itu sebenarnya menjadi halal kalau itu dilakukan demi agama, kira-kira begitu ya. Coba kita simak. Saya tunjukkan dulu. Iya, ini dalam podcast-nya Deddy Corbuzier ya. Ini alumni Suriah. Betapa bahayanya radikalisme. Jadi ada ajaran radikalisme ya, jadi ini M. Najih Ramadan ini ya menceritakan bagaimana ajaran radikalisme itu ya. Kita putar. Membunuh seseorang itu kejahatan yang besar.
Tapi ketika dibungkus dengan jihad, menjadi suatu hal yang dipandang mulia. Nah, bayangkan. Jadi ketika itu dibungkus dengan jihad itu jadi mulia loh dalam ajaran-ajaran. Apakah Somad juga penganut ajaran ini? Ya, ini kita perlu pertanyakan ya. Memukul orang itu perbuatan jahat. Tapi ketika dibungkus dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi suatu hal yang mulia. Nah, bayangkan itu. Memukul itu secara logika kita ya itu tidak benar. Tapi ketika dibungkus dengan yang berbau-bau agama ya itu jadi hal yang mulia loh kawan-kawan. Di Suriah, berzina itu kejahatan agama. Tapi ketika dibungkus dengan jihad nikah menjadi mulia. Mencuri itu juga kejahatan. Ketika dibungkus dengan kalimat faid menjadi mulia. Merampok kejahatan. Lihat ya. Ya jadi apapun yang menjadi kejahatan ketika itu dibungkus dengan yang berbau-bau jihad, berbau-bau agama Islam lah, kira-kira begitu ya. Yang berbau-bau rohani lah ya. Saya juga bingung ya. Kok bisa ada kejahatan yang berbau rohani ya. Itu jadi mulia loh, jadi sesuatu yang perlu dibanggakan. Itulah ya ajaran daripada Islam garis keras radikalisme atau teroris itu ya. Ini menurut penjelasan dari Pak Ustadz ini ya. Ketika dibungkus dengan ghanimah menjadi mulia. Ini konsep-konsep agama yang disimpangkan oleh mereka. Sebetulnya pemerintah sekarang ini menjadi korban posisinya dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang membiarkan atau dalam tanda kutip memelihara, seperti misalnya Hizbut. Ya, saya kira cukup ya. Kita ambil poinnya di tadi ya. Jadi sesuatu yang dibungkus dengan agama itu apapun kejahatannya, mau berzina, makanya mau mencuri, merampok, membunuh, mukulin orang atau mencuri air dan milik negara itu diperbolehkan. Selanjutnya, bagian video ini memperlihatkan bahwa Pavel menyimpulkan bahwa apapun kejahatan dengan alasan jihad, maka itu akan menjadi mulia. Semakin kesini semakin jelas bahwa Pavel ini benar-benar asal jeplak saja dan asal langsung menyimpulkan atas dasar kebencian terhadap Islam. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya sampai geleng-geleng kepala ya sambil tersenyum. Baik, di dalam video podcast Deddy Corbuzier yang menampilkan narasumber Muhammad Najih Ramadan. Ini membicarakan tentang sebuah buku yang beredar yang isinya berasal dari paham aliran bidat ideologi. Sekarang mari kita counter balik mereka. Samuel 15 ayat 3 yang berbunyi, "Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Ini ajaran kalian juga ya? Sampai anak-anak dan binatang pun harus dibunuh? Selanjutnya, Ulangan 20 ayat 16-18 yang berbunyi, "Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas." Ayat 17, "Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh." Ayat 18, "Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu." Untuk apa perempuan-perempuan yang belum disentuh itu dibiarkan hidup? Buat disinahi? Kalau tidak untuk dizinahi, tentu wanita-wanita yang telah bersuami juga harus dibiarkan hidup. Ini ajaran kalian juga ya? Hanya ada satu pilihan buat Anda untuk meles, yaitu tidak mengakui Tuhan pada perjanjian lama sama dengan Tuhan Anda. Berikutnya Matius 21 ayat 1-3 yang berbunyi, "Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, 'Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya.'" Ini sosok yang kalian anggap Tuhan.
seenaknya mengambil hak milik orang lain alias mencuri? Enteng amat jawabannya kalau kedapatan ngambil keledai. Ngomong aja Tuhan memerlukannya nanti dikembalikan. Kalau nggak ada yang lihat, kan Yesus artinya mencuri. Saya kembalikan pernyataan Anda yang mengatakan apapun itu, alasan itu tidak boleh mengambil hak milik orang lain karena mencuri itu merupakan sebuah dosa dan kejahatan. Itu Tuhan Anda. Kok ajarin mencuri? Sekali lagi pada akhirnya menabok ajaran keyakinan sendiri. Untuk kesekian kalinya berkacalah dulu, telaah benar-benar dan punyalah malu sedikit. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah jadi orang jangan kaku, ntar kayak kanebo kering. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.